Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah kalau masih dalam keadaan baik. Kemudian mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini kita sudah lebih 1 tahun kita belajar lewat daring seperti itu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama memulai dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Bapak mau mengabsen dulu. Ini Bapak lihat masih ada beberapa orang yang tidak masuk. Kemana ya? Ada beberapa teman Pak yang ikut KSN. Oh, lagi ikut KSN. Oh iya, kita doakan semoga teman kita yang berjuang bisa memberikan yang terbaik buat sekolah dan mengharumkan nama sekolah ya. Amin. Amin. Oke. Oh iya, di classroom itu Bapak sudah memberikan soal pretest. Sudah kalian kerjakan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Jadi soal pretest itu merupakan soal awal ya untuk kalian mengikuti pembelajaran ini. Nah, di sini nanti Bapak ukur bagaimana hasil yang kalian peroleh di pretest. Kemudian mudah-mudahan bisa kalian perbaiki di post-testnya nanti ya. Untuk pembelajaran kita hari ini itu tentang fluida statis ya. Submaterinya itu adalah tekanan hidrostatis karena di fluida statis itu ada beberapa sub materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Kemudian di sini juga kita akan melakukan praktikum menggunakan laboratorium maya. Nah, setelah melakukan praktikum itu kalian diharapkan mampu menyajikan data praktikum pengaruh aktivitas pada tekanan hidrostatis, kemudian menyimpulkan praktikum pengaruh aktivitas mungkin tentang kedalaman, kemudian massa jenis pada tekanan hidrostatis seperti itu. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini tentang tekanan hidrostatis. Kalian tahu ini gambar apa? Tahu, Pak. Gambar apa? Bendungan. Oke, bendungan. Kalian pernah lihat bendungan? Pernah. Oke, pernah ya. Kebetulan di daerah kita ada gambar bendungan, tapi ini bukan gambar yang ada di daerah kita ya. Nah, perhatikan bangunan bendungan ini. Ya. Nah, bangunan di atas itu kelihatan kecil ya, di bawah kelihatan besar. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena agar bendungan mampu menahan air yang lebih besar, Pak. Mampu menahan air yang lebih besar. Seperti itu? Besar. Oke, saya pikir Ya, mampu menahan air yang lebih banyak ya. Mungkin maksud Jana seperti itu, air yang lebih banyak. Oke. Kemudian ada yang lain? Saya, Pak. Oke. Nabila. Karena biar dapat menampung tekanan air yang lebih besar. Oke, biar mampu menampung tekanan air yang lebih besar. Oke, baik sekali ya jawaban dari teman-teman kalian. Nah, jawabannya nanti ini akan diperjelas pada praktikum yang akan kita lakukan nanti. Kemudian, yang kedua, nih, pernahkah kalian menyelam di dalam kolam renang? Pernah kan? Iya. Nah, ya selalu ke waterboom ya. Oke. Ya, Pak. Nah, mengapa semakin dalam kita menyelam, kita semakin sesak ketika bernafas? Kira-kira kenapa seperti itu? Karena semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar tekanan oksigen yang kita dapat. Oh, semakin ke dalam semakin besar tekanan oksigen yang kita dapat. Baik ya. Ya jawabannya ya. Nanti sama dengan yang tadi, nanti kita akan membuktikan kenapa seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, nah, baik, di dalam tekanan hidrostatis itu ada beberapa besaran yang harus kita pelajari.
Kemudian berikutnya ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, jadi kalau misalnya tekanan hidrostatis itu seperti apa? Tekanan hidrostatis itu diberikan pada suatu zat cair di dalam wadah atau tempat. Nah, jadi seperti ini. Semakin tinggi zat cair di dalam wadah, maka makin berat zat cair itu. Sehingga makin besar pula tekanan yang dikerjakan oleh zat cair pada dasar wadah. Ya. Kemudian tekanan hidrostatis itu dirumuskan seperti ini. Nah, simbolnya dulu tekanan hidrostatis disimbolkan dengan pH, di mana P tekanan, H-nya itu adalah hidrostatis. Kemudian rumusnya massa jenis yang mana? Massa jenis dari zat cairnya dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian atau kedalaman. Nah, perbedaannya di mana? Kalau wadahnya seperti ini di atas meja, kemudian diukur dari samping, itu berarti ketinggian. Tapi kalau misalnya anggap ini ikan di dalam akuarium, mau diukur dia posisinya di mana, berarti kedalaman. Berapa kedalaman ikan itu di dalam zat cair. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. LKPD-nya sudah di-download? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan praktikum tentang virtual lab. Oke, sudah bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Nah, kalau sudah bisa dilihat tampilannya seperti ini ya, di HP kalian juga seperti itu. Yang pertama itu di sini ada sebuah wadah, wadahnya itu diisi air penuh dengan menggunakan keran ini ya. Kemudian kita ukur kedalaman wadah ini ya, anggap sebuah kolam, kita menggunakan grid ini. Nah, grid ini untuk menentukan berapa ukurannya, atau kalian mau menggunakan rulernya ini juga boleh ya, seperti itu. Nah, di sini kan penggarisnya ini bisa diukur ini di kedalaman berapa, 1 meter dan 3 meter, seterusnya seperti itu. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Pertama, kita mengatur zat cairnya ini menggunakan air, karena zat cair di sini ada 3 yang akan kita gunakan. Ya, yang pertama ada air, ada madu, dan ada bensin. Ini artinya bensin ya. Nah, kemudian kan di LKPD juga seperti itu, ada 3 tabel, ya. Nah, kemudian diatur berapa massa jenis zat cairnya ini. Zat cairnya ini di sini massa jenisnya sudah jelas. Kemudian kita atur gravitasinya berapa. Kita menggunakan gravitasi yang ada di bumi. 9,8 meter per sekon pangkat 2. Kemudian unitnya ini kita menggunakan metrik. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk mengukur tekanan. Nah, ini tekanan di udara. Kemudian tekanan pada kedalaman 1 meter. Ini ujung alat ukurnya ini harus pas berada di 1 meter. Kemudian ini di 2 meter. Kemudian yang ini ada di 3 meter. Nah, ini dilakukan pada tabel 1, 2, dan 3. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, nah, jadi LKPD-nya yang mau diisi ini. Kalau ada permasalahan, kalian berkomunikasi dengan teman-teman kalian di kelompok masing-masing di grup WhatsApp. Ya, seperti itu. Oke, selamat mengerjakan. Kalau sudah selesai kalian kerja, silahkan kalian kirim di Classroom hasil jawaban kalian. Nah, sudah semua setiap kelompok? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita presentasi ya, perwakilan kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Baik, terima kasih.
Oke, kita lanjut di kelompok 2. Oke, baik. Bagaimana kelompok yang lain, ada yang menanggapi? Tidak, Pak. Oh, tidak. Kita lanjut di kelompok 3. Paham, Oke, Pak. oke. Kalau paham dan tidak ada tanggapan, kita lanjut di kelompok 4. Bagaimana perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang mau ditanggapi? Nah, Tidak ada, Pak. oke, tidak ada. Oke, baik. Ini ada contoh soal. Nah, kira-kira dari soal ini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Tidak ada, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, kesimpulan. Kita sudah masuk di kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Nur Nabila Natasha, silahkan. Jadi kesimpulannya itu Cukup, Nur Nabila Natasha, makasih. Nah, ada yang mau menambahkan? Saya, Pak, ada tambahan. Oh ya, sedikit. Muhammad Syukri, silakan, Nak. Jadi, Oke, jadi kesimpulannya seperti yang disampaikan tadi temannya, bahwa di dalam suatu zat cair atau fluida, semakin ke bawah itu tekanan semakin besar. Maka seperti pertanyaan di awal tadi, yang desain bendungan itu di atas kecil, di bawah kelihatan lebih tebal. Kenapa seperti itu? Karena bendungan itu menampung tekanan air yang lebih besar. Karena semakin ke bawah tekanan air semakin besar. Begitu pula dengan pada saat menyelam, semakin ke bawah kita menyelam, itu akan terasa sesak. Karena kenapa? Tekanan yang kita rasakan juga semakin besar, seperti itu. Kemudian ditambahkan juga dengan Muhammad Syukri tadi, bahwa penerapan hukum pokok hidrostatika dalam kehidupan sehari-hari itu ada manometer, kemudian barometer, kemudian desain bendungan. Dan ditambahkan juga dengan persamaan tekanan hidrostatis itu dirumuskan tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali kedalaman suatu zat cair, ya. Kemudian ditambahkan juga dengan tekanan mutlak, ya. Tekanan mutlaknya di mana tekanan di udara ditambah dengan tekanan hidrostatis, seperti itu, ya. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, untuk menguji kembali pemahaman kalian di classroom itu sudah ada Bapak berikan soal post test, ya. Oke. Sudah diberikan soal post test, itu silahkan buka classroom-nya, kemudian silahkan dikerjakan, ya, seperti itu. Oke, silahkan kalian kerjakan sekarang. A few moments later. Sudah, Pak, selesai sudah. Oke, yang lain bagaimana? Sudah, ya, Pak. Pak, sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke. Ya, Pak. Mudah-mudahan hasil yang kalian peroleh ini lebih baik dari yang di pretest tadi, ya, seperti itu. Baik, saya kira hari ini cukup. Namun sebelum Bapak akhiri, nanti setelah pembelajaran Bapak share di classroom tugas kalian di rumah, ya. Silakan kalian kerjakan. Batas pengumpulannya nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Tengah, ya, seperti itu. Jadi mungkin hari ini Bapak kira cukup. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran yang kita laksanakan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi mungkin itulah serangkaian pembelajaran kita pada akhir hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.